Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni kembali mengumumkan satu pemain yang tak bisa dibawa saat tur Asia, yaitu bek kanan Gonzalo Montiel yang bermain di klub Sevilla Spanyol. Sebelumnya, Argentina pun dipastikan sudah kehilangan 7 pemain, yakni kiper Franco Armani, bek Lisandro Martinez dan Juan Fuit, lalu gelandang Papu Gomez, serta striker Angel Correa, Lautaro Martinez, dan juga Paulo Dybala. Lalu bagaimana dengan Lionel Messi? Scaloni pun belum bisa menjamin jika Messi akan ikut ke Indonesia. Pasalnya Messi tengah lakukan negosiasi dengan klub lain setelah resmi berpisah dengan PSG. Jelas absennya sejumlah pilar Argentina ini pun dikomentari oleh media Vietnam yang mengatakan Indonesia hanya buang-buang uang saja untuk mendatangkan Argentina dengan harga mahal, tapi yang datang hanyalah lapis kedua. Seperti yang dituliskan media Vietnam The Tao yang mengatakan tak mungkin Messi mau ke Indonesia. Level Indonesia jauh dan terlalu rendah bagi Messi. Menurut mereka, Indonesia hanyalah buang-buang saja datangkan Argentina, tapi yang datang lapis kedua. Gimana sob komentarnya? Ketum PSSI Erick Thohir terus berupaya agar investigasi Ernst & Young ini segera selesai. Pasalnya PSSI ingin segera membuka pembukuan yang baru. Tentu jika catatan keuangan dari 2017 sampai 2022 ini ada dan tersedia, maka tentunya akan diketahui berapa jumlah uang PSSI. Dan jika tak ada, kemana uangnya? Nah, PSSI yang periode sebelumnya kan pernah bilang jika saldo PSSI ini nol lantaran nggak ada pemasukan dari sponsor dan lain-lain. Yuk simak video ini nih. Di PSSI ini kita kan tentu sumber dananya ada dua. Ada dari Liga, ada dari pemerintah. Lalu juga ada pendanaan dari FIFA, yang dimana FIFA itu memberikan 1.250.000 US. Nah, udah jelas dong, bohong banget kalau PSSI ini nggak punya uang tiap tahunnya. Sementara pemasukan PSSI ini dari berbagai sumber termasuk dari pemerintah. Katanya dulu anggota Esko PSSI ini nggak digaji lantaran nggak ada bantuan dari pemerintah. Tuh, buktinya ada. Oke lah, kalau uang dari pemerintah ini tuh buat benahin timnas yang dipakai TC dan lain-lain. Lalu gimana dengan uang yang dari FIFA yang sebesar 1.250.000 dalam per tahun? Uang ini kan buat liga dan kompetisi. Kok juaranya nggak dapat hadiah sih? Uangnya kemanain? 1.250.000 dikali 1 dolarnya kita hitung 14.000 aja lah. Itu kan artinya sekitar 18,6 miliar loh. Dikali 6 tahun dari 2017 sampai 2022. Itu kan kurang lebih 111 miliar rupiah atau 112 miliar lah. Itu dari FIFA aja loh ya. Kemana tuh duitnya? Nah, yang kemarin bilang kami ini sok tahu soal duit PSSI, gimana tuh komentarnya? Erick Thohir sendiri loh yang bilang. Nah, ini kan artinya PSSI ini dari 2017 sampai 2022 ini memiliki uang yang cukup gede, cukup banyak. Dari FIFA aja itu 18,6 miliar per tahun. Belum lagi dari denda klub tiap musim, belum lagi dari sponsor, hak siar TV, dan lain-lain. Bukan duit yang dikit loh itu. Ya, semoga aja ini tuh cepat terbuka ya. Tapi yang pasti satu hal nih ya, meskipun sampai saat ini banyak banget yang mengkritik Erick Thohir dan julid sama Erick Thohir, tapi faktanya, bukan kami membela Erick Thohir loh, ini kami berbicara fakta. Kami nggak ada sama sekali sangkut pautnya dengan Erick Thohir loh ya. Ini fakta yang berbicara ya. Selama puluhan tahun PSSI ini berdiri, coba dong sebutin ada nggak sih ketum PSSI yang pernah lakukan hal ini, yang bilang belak-belakan ke publik tentang duit PSSI? Biasanya kan pada diam-diam baik, ya nggak?
Di sisi lain, setelah sebelumnya Erick Thohir ngamuk-ngamuk soal para klub yang belum mau lepas pemainnya ke timnas, apalagi di hari pertama latihan timnas kemarin cuma ada 8 pemain. Dan Erick Thohir pun langsung meminta pada manajer timnas Sumarji untuk segera menghubungi klub agar lepas pemain. Di hari kedua kemarin, para punggawa timnas ini udah bertambah menjadi 15, ketambahan 7 pemain, yakni dengan datangnya Klok, Irianto, Kambuaya, Edo, Lino, Nando, dan Lili Pali. Berarti ada 11 pemain lagi yang belum hadir. Sumarji pun mengatakan dari 11 pemain yang belum hadir, cuma ada 2 pemain yang tak ada kegiatan di klubnya tapi nggak dilepas, yakni Witan Sulaiman dan Rizky Ridho dari Persija Jakarta. Sementara yang 9 lagi memang belum bergabung ke timnas lantaran masih sibuk dengan klubnya masing-masing, seperti duo Sayuri, Reza Arya dari PSM, Jordi Amat, Sadil Ramdhani, Pratama Arhan, Elkan Bagut, Sen Patinama, dan Asnawi Mangko Alam yang masih menyelesaikan kompetisi di negaranya, kecuali PSM ya yang masih ikutan playoff ACL. Saya sampaikan di sini ada 2 pemain Persija yang masih ditahan. Semestinya Witan dan Ridho ada di sini karena tidak ada kegiatan di klub. Mohonlah mengerti, karena kami juga menginginkan adanya chemistry antar pemain timnas. Kekompakan timnas dan klub jaga, jangan seperti ini, ujar Sumarji yang kami kutip dari laman resmi PSSI. Gimana sob komentarnya? Saya sih nggak mau berkomentar banyak soal ini, soalnya ini tuh menyangkut urusan klub sih. Tapi jika bicara soal nasionalisme sih, yang emang seharusnya klub itu lebih prioritaskan timnas. Toh liga juga belum mulai kan, apalagi lawannya timnas kali ini tuh berat loh, Palestina dan Argentina. Padahal kemarin di kongres itu ya kan udah disepakati bahwa klub itu nggak akan menahan satupun pemain jika ada pemain yang dipanggil timnas, dan udah disepakati juga satu klub itu maksimal 5 pemainnya saja yang dipanggil ke timnas. Jadi ya tetap ya kami no comment kalau soal pendapat klub ya. Lemparan jauh Pratama Arhan kembali jadi momok. Kini lemparan maut Arhan menelan korban, yakni saat Arhan main bersama klubnya Tokyo Verdy di Piala Kaisar melawan klub Terpakusatsu. Tapi tahukah kalian, lemparan jauh seperti Arhan ini tuh sempat diprotes loh, bahkan dilaporkan ke FIFA. Kiper Argentina Emiliano Martinez sempat protes soal lemparan jauh ini karena dianggap curang. Curang ya? Curangnya di mana sih? Menurut Emi, saat seorang melakukan lemparan jauh, otomatis tak ada pemain lawan yang menghalangi sehingga dia bisa dengan bebas arahkan bola. Lalu menurut Emi, mengumpan dengan tangan tentu beda dengan kaki, sebab jika dengan tangan pemain bisa mengukur dan mencari arah kemana akan diberikan bola itu. Emi Martinez pun membawa laporan ini bersama beberapa kiper lain ke FIFA, tapi justru FIFA mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Menurut FIFA, lemparan ke dalam jarak jauh itu sah sebab tak melanggar regulasi apapun. Justru menurut FIFA ini improvisasi yang bagus dalam sepak bola. Jadi sepak bola itu memiliki variasi dalam soal lemparan ke dalam. Dan menurut Presiden FIFA Gianni Infantino, khusus untuk lemparan Pratama Arhan, justru FIFA akan memasukkan nama Pratama Arhan sebagai salah satu yang mempelopori gaya baru dalam lemparan jarak jauh. Meskipun Pratama Arhan bukanlah orang pertama yang melakukan lemparan jauh, tapi gaya dan teknik Arhan ini adalah inovasi yang berbeda dalam hal lemparan jauh. Nah, dengan gagalnya Emi Martinez bikin laporan soal Arhan, maka Emi pun lakukan latihan mati-matian
buat antisipasi lemparan jauh arahan yang disebut salah satu lemparan terbaik di Asia. Bahkan kabarnya lemparan jarak jauh Pratama Arhan ini dinobatkan nomor 1 di Asia dan nomor 3 di dunia di bawah Rory Delap dan Michael Lewis dari Amerika. Dan berikut para pesepak bola dengan lemparan jauh terbaik di dunia yang pernah tercatat. Di posisi ke-8 ada Christian Fuchs yang sudah pensiun ya. Di posisi ke-7 ada Arun Gunnarsson dari Al Arabi. Yang di posisi 6 ada Matt Besler dari Austria FC. Di posisi ke-5 ada Ryan Shotton dari Melbourne Victory. Di posisi ke-4 ada Andy Legg, pemain yang sudah pensiun. Di posisi ke-3 ada Pratama Arhan Tokyo Verdy. Di posisi kedua ada Rory Delap, pemain sudah pensiun. Dan di posisi pertama pemain dengan terbaik lemparan di dunia adalah Michael Lewis, pemain yang sudah pensiun. Nah, saya mau nanya nih, kemarin yang nyinyirin Arhan, gimana tuh tanggapannya? Kalian nyinyirin dia, malah dia lebih berprestasi sekarang. Benar kan kata saya? Kalian gak akan jadi tinggi dengan merendahkan orang lain. Persis Solo akan menghadapi tim asal Korea Jeonbuk Motor pada 18 Juni mendatang. Usai laga tersebut, kabarnya Persis Solo akan uji tanding dengan salah satu tim Liga 1. Tapi belum diketahui siapa tim tersebut. Tapi yang jelas laga uji coba lawan Jeonbuk ini akan digelar di Solo. Tapi Jeonbuk kabarnya hanya akan pakai pemain lapis 2 saat menghadapi Persis Solo. Sementara tim Liga 1 yang kabarnya akan uji tanding dengan Persis Solo, salah satunya adalah Persib Bandung dan ini digelar di Jogja. Udah ngerti dong? Ini artinya sebelum tanggal 18 ini Persis Solo udah umumkan rekrutan barunya, termasuk Ramadan Sananta. Tapi kita lihat ya, ada siapa aja nih yang baru di Persis Solo. Nah lo, ada apa nih? Belum juga umumin tim, kok udah mundur sih? Ya, Presiden Rans Nusantara FC Rufi Ardian resmi mundur dari jabatannya sebagai Presiden Rans. Kami pun belum tahu pasti alasan sebenarnya Rufi mundur. Tapi katanya si Rufi ini mundur lantaran mau fokus di LIB. Soalnya ada syarat jika mau bertahan di LIB, gak boleh ada hubungan dengan klub. Benarkah? Kan RUFS-nya aja belum. Atau mungkin ada klub lain nih yang dituju sama Rufi. Posisi Rufi sendiri kabarnya akan digantikan oleh Gilang Widya Pramana sebagai presiden dari Rans Nusantara FC. Begitupun dengan sisi manajer, kabarnya akan diambil alih oleh Hamka Hamzah yang menggantikan Bambang Nurdiansyah. Sebelumnya Rans pun udah kehilangan Dito Aryo Tejo yang menjabat sebagai Menpora, lalu ditinggalkan Darius Sinatria sebagai COO. Ini Rans mau kemana sih arahnya? Kok jadi pada acak-acakan gini sih? Apakah akan ada kejutan baru nih dari Raffi Ahmad bersama Jurgen 99-nya? Namun meski begitu, rumor pemain terus berdatangan di Rans. Yang terbaru, 2 pemain gaek plus naturalisasi pun dikabarkan akan gabung Rans Nusantara FC. Mereka adalah Otavio Dutra dan Fabiano Beltrame. Dari Persib Bandung, usai terjadi kericuhan saat latihan perdana di mana pintu tralis Stadion Sidolik rusak, akhirnya manajemen Persib menginstruksikan jika latihan Persib ini dalam 1 minggu tak boleh dihadiri penonton kecuali media resmi. Hal ini pun terlihat di latihan hari kedua Persib. Stadion Sidolik yang biasanya rame, hari ini sepi, tak ada satupun penonton di tribun. Meskipun ini tuh nyata-nyata perbuatan salah ya, tapi saat kami upload berita soal ini masih banyak loh yang nyalahin kami dan mendukung aksi anarkis tersebut. Nggak percaya? Coba deh baca tuh komentar-komentar di video saya sebelumnya. Masih banyak yang dukung aksi brutal di Stadion Sidolik. Kami jelaskan ya, kami nggak ada maksud sedikit pun untuk melarang siapapun mendukung tim kebanggaannya. Kami nggak pernah membatasi ataupun melarang bobotoh yang ingin menyaksikan latihan tim Persib. Silakan saja, tapi ya jaga, jangan ngerusak fasilitas juga.
Kalau penonton atau supporter ada yang anarkis, efeknya itu bukan cuma ngerugiin klub, tapi juga ngerugiin supporter lain yang nggak tahu apa-apa. Udah tahu Persib banyak musuhnya, apalagi dari operator. Ini bukannya tertib malah gitu. Gimana kalau hal ini tuh dijadiin alasan sama LIB? Tuh lihat, latihan aja segitu rusuhnya. Gimana kalau liga? Ya udah, Persib dilarang main di Madung aja dan jangan dihadiri penonton. Nah lo, gimana kalau begitu? Siapa yang harus disalahin? Kami yang salahin, klub yang disalahin, atau LIB yang disalahin? Tapi ya udahlah, kami cuma ngingetin aja kok. Toh kalaupun Persib dilarang dihadiri supporter, bukan kami yang rugi kok, kalian yang rugi kok. Kami mah nggak rugi, kami mah bisa masuk ke stadion. Kami kan media yang punya akses. Ya terserah kalian lah kalau itu mah. Lalu apa yang jadi sorotan di Persib musim ini? Tentunya selain pemain asing baru dan pemain lokal baru, yang jadi sorotan adalah salah satunya Ciro Alves. Kenapa Ciro Alves jadi perhatian? Kalau kalian perhatikan, badan Ciro udah nggak segemuk dulu lagi ya, udah ideal sekarang, lebih kasep. Musim lalu saat pertama kali datang ke Persib, Ciro dieluk-elukan, bahkan mengalahkan pamor DDS loh. Tapi sayang, cedera bahu di pramusim membuat Ciro harus absen di laga-laga awal dan akhirnya performanya pun menurun hingga cuma bisa cetak 10 gol aja. Nah, musim depan Ciro tampaknya tetap jadi tumpuan Persib di lini depan bersama DDS. Pasalnya Persib nggak datangin penyerang baru, tapi datanginnya winger, yang artinya posisi Ciro fix akan digeser ke ujung tombak. Dengan datangnya seorang playmaker seperti Tyron, diharapkan duet roda ini bisa lebih tajam musim depan. Nah, gimana sob? Menurut kalian Ciro akan cetak lebih dari 10 gol atau enggak nih musim depan? Lalu yang jadi sorotan kedua adalah nomor punggung. Musim ini tercatat baru Teja Paku Alam aja yang ganti nomor punggung dari 14 ke 12. Nah, ini pun jadi polemik nih. Polemik apa ya? Nah, polemik Teja ini akan kita bahas di episode selanjutnya. Tapi yang ditunggu bukan itu kan, yang ditunggu pasti adalah apakah akan ada yang pakai nomor 9 di Persib. Soalnya udah lama banget nih nomor 9 gak kepake di Persib. Nah, untuk nomor 9 ini pun kita akan bahas di episode selanjutnya ya. Jadi sabar.